Halo anak-anak ibu, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sebenarnya topik kita kali ini sudah kita bahas, yaitu pada pertemuan kita ketika luring semalam. Nah, kita hanya melanjutkan, yaitu pemikiran ekonomi nasional. Yang pertama yang kita bahas dalam pemikiran ekonomi nasional, yaitu pemerintah berusaha mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, ekonomi kolonial ditandai yaitu banyaknya berdiri perusahaan asing di Indonesia. Nah, itulah yang akan diubah pemerintah menjadi ekonomi nasional. Nah, untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, tentu dibutuhkan berbagai upaya. Yang pertama itu adalah program Benteng. Kemudian yang kedua itu adalah Gerakan Asad. Dan yang ketiga itu Gunting Saripudin, dan yang terakhir itu adalah program rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, program Benteng ataupun Plan Sumitro. Nah, program Benteng ini merupakan pemberian lisensi impor yang sebesar-besarnya terhadap perusahaan pribumi. Nah, berhasilkah program ini dilakukan? Program ini tidak berhasil dilakukan. Karena apa? Pada program ini ditemukan kendala, yaitu disebut sebagai Alibaba. Ali itu mewakili perusahaan pribumi, sedangkan Baba itu mewakili perusahaan asing. Nah, di mana bahwa perusahaan pribumi pada masa itu diberikan izin lisensi impor ataupun diberikan izin untuk melakukan impor. Yang nyatanya izin ini diambil alih oleh perusahaan asing ataupun perusahaan Cina pada masa itu. Kemudian yang kedua, Gerakan Asad. Nah, Gerakan Asad, apa itu Gerakan Asad? Gerakan Asad ini merupakan pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam perusahaan perekonomian, yang mana bahwa pada Gerakan Asad ini warga negara Indonesia diberikan perlindungan dari kalangan asing untuk tetap melakukan perekonomian. Nah, yang artinya bahwa pada Gerakan Asad ini tidak berhasil juga dilakukan. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia muncul reaksi negatif terhadap kalangan Cina. Masyarakat Indonesia jadi membenci kalangan Cina. Itulah yang ditemui pada masalah Gerakan Asad ini. Kemudian yang ketiga, Gunting Saripudin. Nah, pemerintah pada masa itu tidak hanya memikirkan permasalahan jangka panjang jangka pendek, tetapi pemerintah juga memikirkan permasalahan jangka panjang, di mana yang pertama yaitu bahwa nilai mata uang banyak sekali beredar yang mengakibatkan nilai rupiah saat itu melemah. Nah, Gunting Saripudin, apa yang dimaksud dengan Gunting Saripudin? Yang dimaksud dengan Gunting Saripudin ini adalah membagi dua nilai mata uang yang diberlakukan nilai dari Rp2,50 ke atas. Itulah yang dimaksud dengan Gunting Saripudin. Nah, setengahnya itu nantinya akan dikembalikan kepada negara. Itulah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang terakhir adalah program rencana pembangunan 5 tahun. Apa itu program rencana pembangunan 5 tahun? Tujuannya yaitu untuk mendorong perindustrian yang besar-besar. Pada program ini dituntut bahwa negara kita pada masa itu dituntut untuk melakukan membangun perindustrian yang besar secara besar-besaran. Nah, dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini tentu ada hasil yang diterima bangsa Indonesia pada masa itu, yaitu contohnya perusahaan NVKPM berubah menjadi PT Pelni. Kemudian KNILM berubah menjadi PT Garuda Indonesia. Kemudian ada juga perusahaan minyak Borneo. Nah, seperti itulah pembahasan kita dalam pemikiran ekonomi nasional ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, untuk menambah wawasan kalian, baca juga buku paketnya tentang mencari pemikiran ekonomi nasional. Nah, sekian pembelajaran kita. Selamat pagi.